Selamat pagi, siang, sore, rekan-rekan sekalian. Perkenalkan saya beserta kelompok saya dari PBL 03 GM15 kelompok 6 akan memaparkan hasil kerja kelompok pada kuliah teori survei hidrografi dasar. Adapun kelompok kami beranggotakan saya Aulia Zana Rahmadani, Slametua Huta Galung, Naca Amalia, Revalina Patricia, Samuel Wilson Purba, Siti Aisyah, Fitria Ramadhani, dan Sherly Dwi Indria. Pada kesempatan ini, materi yang akan kami sampaikan mencakup SBES, Single Beam Echo Sounder, MBES, Multi Beam Echo Sounder, dan Side Scan Sonar. Baik, untuk bagian yang pertama, kami akan membahas mengenai SBES atau Single Beam Echo Sounder. Single Beam Echo Sounder atau SBES adalah alat hidrografi yang digunakan untuk mengukur kedalaman perairan menggunakan satu berkas atau bim suara. Cara kerjanya, transducer memancarkan gelombang suara tegak lurus ke dasar laut. Dua, gelombang memantul kembali setelah mengenai dasar. Tiga, alat menghitung waktu tempuh gelombang suara untuk menentukan kedalaman. Kelebihannya sederhana, biaya relatif murah, mudah dioperasikan. Kekurangannya adalah hanya memberikan data kedalaman tepat di bawah kapal satu titik, sehingga cakupan area terbatas. Mengukur kedalaman titik per titik menggunakan satu berkas akustik, data relatif sederhana dan cocok untuk area kecil. Kelemahannya yaitu resolusi rendah dan minim cakupan. Next. Kemudian ada prosedur survei SBES. Satu, persiapan alat dan kalibrasi, pasang transducer pada kapal, kalibrasi kecepatan suara atau sound velocity, dan lakukan bar check untuk memastikan akurasi kedalaman. Pastikan GPS atau posisi dan perangkat pencatat data berfungsi. Yang kedua, perencanaan jalur survei. Tentukan track line yang akan dilalui kapal, atur kecepatan kapal stabil, biasanya 4-8 knot. Yang ketiga itu pengambilan data, jalankan kapal mengikuti jalur survei. SBES memancarkan sinyal ke dasar dan merekam kedalaman. Semua data posisi, kedalaman, dan waktu dicatat secara simultan. Next. Nah, selanjutnya itu yang keempat, pengendalian kualitas. Pantau sinyal echo, gangguan atau noise, dan konsistensi data selama survei. Ulangi jalur bila data tidak valid. Yang kelima, pengelolaan data, koreksi data terhadap pasang surut, drop sensor, dan kecepatan suara. Buang data yang tidak valid atau spike noise. Yang keenam itu penyajian hasil. Buat profil kedalaman atau peta kontur berdasarkan jalur survei. Prosedur ini memastikan data kedalaman akurat dan siap digunakan untuk pemetaan hidrografi. Penentuan jalur survei, kalibrasi atau bar check, pengambilan data kedalaman, koreksi pasang surut, dan kecepatan suara. Next. Multi-beam echo sounder atau biasa disebut dengan MBSS adalah sistem pemetaan bawah laut yang menggunakan puluhan hingga ratusan beam atau berkas suara sekaligus untuk memetakan permukaan dasar laut dalam bentuk grid 3D. Cara kerja singkat untuk MBSS itu ada yang pertama, transducer memancarkan banyak gelombang suara ke dasar laut dalam bentuk kipas atau fan shape. Dan yang kedua adalah gelombang mengenai dasar laut, lalu dipantulkan kembali, serta receiver menangkap pantulan suara. Lalu waktu ditempuh suara adalah two-way travel time, diolah untuk menentukan kedalaman. Data dikoreksi oleh Sound Velocity Profile, Motion Sensor, Positioning GNSS. Selanjutnya adalah hasil akhirnya berupa peta kedalam berresolusi tinggi. Next. Dan yang selanjutnya adalah fungsi utama dari MBS atau Multi Beam Echo Sounder itu untuk pemetaan batimetri detail untuk pelabuhan, alur perairan, dan reklamasi. Yang kedua, survei area pembangunan jembatan, dermaga, pipa, dan kabel di bawah laut. Yang ketiga, monitoring sedimen, erosi, dan perubahan morfologi dasar laut. Dan yang terakhir, survei hidrografi pada proyek pertambangan laut dan offshore. Dan kelebihannya itu yaitu cakupan area sangat luas dalam satu lintasan. Hasil yang didapat lebih detail dan akurat dibanding single beam. Dan selanjutnya dapat menghasilkan model 3D laut, 3D dasar laut. Dan kesimpulannya itu secara sederhana, pengertian dari MBS
atau multi beam echo sounder itu untuk memetakan dasar laut dengan banyak sinyal sekaligus sehingga hasilnya itu didapat lebih detail, sinyal lebih bagus dan resolusi tinggi dan mampu menghasilkan DTM dan DEM perairan. Next. Prosedur survei MBS, pengecekan kapal, instalasi alat, kalibrasi, serta penyusunan jalur survei. Selanjutnya dilakukan akuisisi data, di mana kapal bergerak mengikuti line sambil MBES memancarkan banyak beam, dan seluruh data pendukung seperti posisi GNSS, gerakan kapal, serta profil kecepatan suara direkam. Selama akuisisi dilakukan QC on board untuk memastikan data bersih, konsisten, dan bebas noise. Jika ada kesalahan, maka lain diulang. Setelah survei selesai, data dimasukkan ke software seperti Keris atau Hatchback untuk diprocessing, termasuk koreksi kecepatan suara, koreksi gerakan kapal, tidal correction, cleaning, serta pembuatan grade batimetri. Tahap terakhir adalah interpretasi dan pelaporan, yaitu menghasilkan peta kedalaman model 3D dasar laut dan laporan metode survei beserta hasilnya. Next. Side scan sonar atau SS. Side scan sonar adalah instrumen yang mengirimkan gelombang akustik berbentuk kipas ke arah sisi kiri dan kanan alat, bukan ke bawah seperti MBES. Kemudian pantulan suara dari objek di dasar laut diolah menjadi gambar yang menampilkan tekstur, bentuk, dan keberadaan objek. Fungsi utamanya yang pertama mengidentifikasi objek dasar laut seperti batu, bangkai kapal, pipa, dan kabel. Kemudian untuk mengetahui tekstur sedimen seperti lumpur, pasir, dan karang. Lalu mendeteksi bahaya navigasi. Kemudian untuk survei arkeologi di bawah laut. Lalu untuk inspeksi pipeline dan struktur bawah air. Next. Kemudian untuk cara kerja singkatnya itu yang pertama ada alat atau towfish ditarik di belakang kapal pada kedalaman tertentu. Kemudian yang kedua, gelombang suara ditembakkan ke arah kiri. Lalu yang ketiga, permukaan yang keras memantulkan suara yang kuat yang disebut citra terang. Kemudian permukaan lunak atau halus memantulkan yang lemah atau disebut dengan citra gelap. Kemudian yang kelima, data diproses menjadi citra mosaik dasar laut. Lalu untuk hasil outputnya, yang pertama gambar akustik seperti foto hitam putih. Kemudian ada interpretasi objek seperti bentuk, ukuran, bayangan, dan akustik. Lalu yang ketiga, ada mosaik area dasar laut. Next. Prosedur survei side scan sonar, pengecekan kapal, pemasakan towfish, penentuan altitude, pengaturan rank, dan penyusunan jalur survei. Selanjutnya pada tahap akuisisi, towfish diturunkan pada kedalaman stabil, kapal bergerak 3-5 knot, dan sonar memancarkan gelombang ke kiri kanan sambil merekam citra akustik serta posisi GPS. Selama survei dilakukan, QC on board untuk memastikan citra jelas, noise rendah, dan overlap antar line cukup. Jika ada gangguan, maka line diulang. Setelah itu, data diproses dalam software dengan koreksi navigasi, filtering, koreksi slant rank, serta pembuatan mosaik citra dasar laut. Tahap akhir adalah interpretasi dan laporan, berupa identifikasi objek dasar laut, analisis tekstur sedimen, serta penyusunan peta mosaik dan laporan hasil survei. Next. Perbandingan SBIS, MBES, dan SS. 1. Single beam echo sounder, output titik kedalaman per satu jalur vertikal, cakupan sangat sempit atau hanya satu beam. Kegunaannya itu survei cepat, murah untuk kedalaman umum atau monitoring sederhana. Kelebihannya mudah digunakan, biayanya rendah. Kekurangan, data jarang, tidak detail, tidak bisa buat model 3D. Next. Lalu yang kedua itu ada multi-beam echo sounder MBES. Output grid kedalaman 3D resolusi tinggi. Lalu cakupannya sangat luas atau puluhan ratusan beam per ping. Lalu untuk kegunaannya pemetaan batimetri detail, pelabuhan, alur pelayaran, offshore. Lalu untuk kelebihannya lebih akurat, detail, liputan besar.
debutan lebar. Dan untuk kekurangannya mahal, butuh kalibrasi kompleks, dan operator berpengalaman. Next. Lalu yang ketiga ada side scan sonar (SSS). Outputnya citra permukaan dasar laut seperti foto akustik. Lalu cakupannya luas ke arah kiri, kanan, atau side scan. Untuk kegunaannya deteksi objek, wreck pipa, batu, dan analisis tekstur sedimen. Untuk kelebihannya detail visual sangat tinggi dan kekurangannya tidak memberikan kedalaman presisi, butuh SBES atau MBES sebagai perlengkap. Next. Lalu kesimpulannya SBES kedalaman titik sederhana murah. Lalu MBES peta 3D detail paling lengkap dan akurat. Dan untuk SSS citra dasar laut bagus untuk deteksi objek dan tekstur bukan untuk kedalaman. Baiklah, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kekeliruan dalam penyampaian kata maupun materi, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Terima kasih. Udah, Ul. Bisa kan, Ul, recordnya? Stop lah. Oke. Tengok dulu, Ul. Ada nggak di filenya? Harusnya ada ya. Nanti kayak kok isi. Itu udah kau pencet stop apa Ada belum? kok aku. Wuh. Wuh. Emang itu Tengok awal udah dashku. pencet stop recording? Udah. Ada ya di celupnya. Aku mau makan di rumah temanku aja lah. Aku mau main di Batu Ampar. Yo. Sebentar, ini kayak mana save-nya, Is? Coba. Jawab. Oh, tunggu Bubarin, ini. bubarin. Tunggu recordnya mati. Apa? Sabar. Apa Dibubarin, tunggu bubarin. zoomnya mati ya baru dia ke save. Iya, Iya, dia harus keluar matiin dulu dulu, dari matiin Zoom. dulu. Bubarin, Yuk, bubarin. keluar ya. Dibubarin aja. Dadah, dadah. Bye. Udah siap Kalau kan? nggak bersih Ya. ya. Kalau misal nggak ada, Oke. kalian jangan off HP dulu ya, monyet. Nanti nggak Ya, Nih, Nyet. siap. Ada itu, bubarin. ada. Pencet warna merah ya. Leave. Gorengannya ada tahu sih nggak, Pak? Ada. Pencet leave meeting. Kau Mamet. Yang bubarin semua. Keluar, weh. Oke, thank you. Close zoomnya nanti Bye-bye. bisa di record enggak? Dia paling mati. Ya ampun, jangan dulu. Aduh, pingsan. Matiin.